Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah, insyaallah saya mau menyampaikan tentang 3 perkara penting seputar Rajab, Isra Mi'raj dan sholat plus persiapan Ramadan. Wis niki ceramai campur-campur nggih. Sing penting mandi manfaat. Nggih pun manfaat nggih. Sing penting manfaat. Nomor setunggal, kita akan berbicara tentang bulan Rajab. Niki kita sudah di penghujung bulan Rajab. Niki pun di bulan Rajab yang mendekati akhir. Bulan Rajab itu jamaah Bapak Ibu ingkang minulya, bulan Rajab niku bulan 1 di antara 4 bulan suci. Bahkan Ramadan niku boten mlebet ten bulan suci. Dados panjenengan maos ten spanduk-spanduk selamat datang bulan suci Ramadan niku salah nggih mboten, cuma kurang tepat. Karena bulan suci dalam Islam itu ada 4. 3 berurutan, yang 1 terpisah rodo adoh. Itu 4 bulan suci. Nomor setunggal Dzulqa'dah. Bulan apa Pak? Dzulqa'dah. Kalau bahasa Jawanya Dzulkangidah. Apa Jawanya apa Dzulqa'dah itu? Napa Pak? Wis itulah kira-kira ya, Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah, lek Jawane besar. Kemudian 1 berikutnya Al-Muharram, kalau Jawanya Suro. Dados 3 niki berurutan. Niki sedaya bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Dzulqa'dah, kemudian besar, kemudian Suro. Ini bulan suci. Ketambahan 1 karena 4, tadi baru 3. Tapi sing setunggal niki terpisah rodo adoh, yaitu bulan yang sedang kita berada di dalamnya, sasi Rajab. Nah pun Ustadz, opo maksudnya bulan suci ku opo? Kok enek bulan suci, opo enek bulan najis? Nah maksudnya bukan bulan suci dan najis. Arti kalimat suci itu yang dimaksud adalah bulan yang oleh Allah dimuliakan. Dawuhe Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bulan suci yang 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab sekarang, ini bulan yang apabila panjenengan melakukan ngelampai amal soleh, niku pahalanya oleh Allah dilipat gandakan. Dados sholat, ngaji, sodakoh, silaturahim, tahajud, duha, poso, yang dilakukan pada 4 bulan suci ini, pahalanya mengalahkan sholat, ngaji, poso, silaturahim, sodakoh di bulan-bulan yang lainnya. Lah terus Ustadz, itu kalau melakukan ibadah pahalai ditambahi. Lek ngelampai maksiat pripun? Dawuhe Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, orang ketika masuk bulan suci lah kok maksiat, maka sama seperti ibadah pahalai tambah akeh, lek maksiat dosane tambah gede, dosane tambah akeh, semakin banyak. Nah maka kemudian pertanyaannya, apa amalan yang dianjurkan di dalam Islam untuk diperbanyak dilakukan dalam rangka mengisi 4 bulan suci, termasuk di dalamnya bulan suci Rajab? Nopo amalane Ustadz? Secara umum jamaah, secara umum memperbanyak ibadah, wabil khusus sing paling afdol ibadah wajib diapi-apii. Maka sholat wajib sing wapi,
istiqomah, ajek, tumak ninah, khusyuk di awal waktu berjamaah. Itu amalan-amalan wajib diperbanyak. Bukan diperbanyak ya, wajib ya panggah ya. Amalan wajib diperbaiki. Kemudian amalan sunnah diperbanyak. Itu secara umum. Plus tambahanin apa? Lek panjenengan saged maksiat ditinggal belas. Saged Bu? Nah, panjenengan rasan-rasan kok insya Allah. Lah ngerasani niku maksiat mboten? Oh mboten. Mboten maksiat atau mboten ngerasani? Mboten ngerasani nggih. Alhamdulillah. Nah, maka kemaksiatan dihindari. Termasuk maksiatnya seorang istri nyentak bojone. Nate mboten? Nate napa sering? Hah? Mboten lah, niki lho para bapak ini panjenengan lihat. Tubuhnya kurus-kurus semua lu, Masya Allah. Ini kayaknya beban sentaan istri ini. Lo iya, lo panjenengan kok ngaku? Karena orang laki ini Bu, ngeten Bu, enten rumuse wong lanang iki lek disentak bojone goblok dadak. Langsung bingung, aku iki sapa iki? Aku di mana ini? Nah, maka termasuk meninggalkan maksiat itu jangan sampai kurang ajar kepada suami. Cocok mboten, Pak? Wah, curhat. Cocok, alhamdulillah. Maka semua ibadah diperbaiki, semua kemaksiatan ditinggalkan karena kita sedang berada pada bulan suci. Nah, ada satu amalan andalan yang diajarkan kalian Kanjeng Nabi, diamalaken Kanjeng Nabi, lan kalian Kanjeng Nabi kulolan panjenengan diperintah untuk mengisi bulan suci. Napa amalane? Poso. Napa Pak? Poso. Jadi kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah, besar, Suro, Rejab, itu salah satu amalan yang paling utama, al-iktsaru minas shaumi, memperbanyak puasa. Nah, dan ini Masya Allah di masyarakat Jawa wis umum, les mlebu Rejeb iki mesti kabeh mesti poso. Ayo Mbak Rejeban, ayo Mbak poso, wis mlebu sasi Rejeb. Nah, itu bagus. Nah, tapi kemudian ada satu yang perlu diperhatikan. Napa niku? Bulan Rajab ini juga bulan persiapan Ramadan. Maka judulnya Marhaban ya Ramadan. Maka kalau ada yang nyanyi marhaban tiba, marhaban tiba. Marhaban apa Ramadan? Ada yang keliru begitu nyanyinya. Bukan Ramadan tiba tapi marhaban tiba. Nah, maka Rejeb niki Pak Bu sedaya panjenengan mirengaken ingkang serius, ini adalah bulan yang menentukan Ramadan kula lan panjenengan bakal sukses napa mboten. Niki dawuhe Al Imam Ibnu Rajab Al Hambali, ditulis ten kitab nami kitabe niku Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif niku Al Imam Ibnu Rajab dawuh, Rajab syahru zar'in. Rajab niki Pak Bu sasi tandur, bulan untuk menanam. Wa Sya'ban, nanti bulan depan beberapa hari lagi Sya'ban syahru saqyin, sasi nyiram. Kalau sawah wancine ngelep, nyiram. Sya'ban. Wa Ramadhanu, nanti ketika masuk bulan Ramadan syahru hasadin, wancine panen. Dados Rejeb tandur, Sya'ban ngelep, Ramadan panen. Tapi maksudnya yang ditandur sanes pari, yang ditandur sanes tebu, sanes jagung, sanes tanduran lentune.
Tapi yang ditandur pada bulan Rajab ini amalan yang nanti akan panjenengan amalkan pada bulan Ramadan. Maksudnya apa? Latihan ngamal mulai bulan Rajab. Ingkang boten nate tahajud pun mulai latihan tahajud. Karena nanti pada bulan Ramadan panjenengan bakal teraweh bahkan sampai 23 rakaat. Nggih napa nggih? Ten musola ngajeng niki 11 napa 23? 23. Masya Allah, itu cocok ini. Nanti ditingkatkan Pak. Bulan ini minggu pertama 23, minggu kedua 46, minggu ketiga swidak telu, terakhir minggu keempat 101 rakaat. Pripun, setuju mboten? Buyar jamaah ya. Nah sudah, maka panjenengan mangke ten sasi Ramadan bakal salate niku kathah, salat taraweh 23 rakaat. Maka kalau panjenengan boten latihan mulai Rejab, nanti taraweh mung 3 hari tok, hari keempat buyar. Niki lek ten besuk ngriki mboten enten, karena rumah saya juga besuk, tapi besuk Sukosari Kasembon, namine sama. Nah saya cerita ini, ada satu musola, tapi panjenengan ndak usah tanya ten pundi Ustaz, wis pokok enek ngono. Niku musola niku sakderenge Ramadan kirang kalih dinten niku nyewa terop dipasang ten etane musola. Kenapa kok ditambahi terop? Karena malam pertama di bulan Ramadan jamaahnya, wah ya podo berarti jamaahnya full, nggih napa nggih? Terus takmire niku pas nyewa terop ngomong kalian ingkang gadah terop, Mas tak sewa seminggu tok. Katanya yang punya terop, lah lapor saulan mesisan, wong lek posoan terop ya ora payu. Wis gawean saulan, bayare seminggu rapopo, tapi gawean saulan timbang bongkar noto maneh kok malah angel. Karuan gawean saulan, bayare mung seminggu. Napa tirose takmire niku wau? Mubadir Mas, wong kanggone mek 3 dino. Engko wis masuk hari keempat, 5, 6, 7 serenek jamaahe. Lah musola ngajeng sami mboten, luwih parah. Maju luar biasa, kemajuan nggih. Insyaallah mudah-mudahan musola ngajeng niki istiqomah mulai awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka taraweh tadi boten mungkin sukses ketika panjenengan boten latihan mulai Rejab niki. Nah maka Imam Ibnu Rajab mengatakan Rejab niki sasine tandur mulai latihan. Ingkang boten nate maos Quran enten boten? Kathah. Ingkang boten nate maos Quran enten apa boten? Kathah. Alhamdulillah nggih, panjenengan istiqomahi penak insyaallah kuburane jembar. Iya, yang sudah lama ndak baca Quran, mulai dibikak malih, mulai latihan malih. Yasin wal apal Yasin. Cobi surat liyane. Tabarakalladzi. Loh yo apal. Coba surat liyane. Idza waqa'atil. Loh, apal sedoyo membesuk jagoan. Cobi surat liyane. Ar-Rahman. Loh, Masya Allah. Lah kok hafid Quran sedoyo dan ngeriki jagoan. Nah sudah, maka Al-Qurannya mulai dibuka, dilatih. Tujuannya nopo? Supaya mangke ten sasi Ramadan panjenengan sampun terbiasa membaca Al-Quran. Nah termasuk amalan-amalan yang lain. Nanti masuk bulan Sya'ban wayai nyiram, wancine napa? Nyiram. Napa maksudnya nyiram niku? Amalan ingkang panjenengan sampun mulai ten sasi Rejab niku amalane mulai dikuati malih, ditambahi, diistiqomai, diapi-apii
tujuannya nanti panjenengan melebet Ramadan mesin diesel ingkang panjenengan setel mesine sampun panas. Dados lek truk niku lek mesin diesel pun panas pelayune pripun? Banter. Nah lek diesel niku sik ket di starter jret langsung digas malah mati karena mesinnya belum panas. Nah maka itu tentang bulan Rajab. Terus panjenengan kata-kata siam niku sae panjenengan nggih kedah paham Rajab niki bulan suci yang pahala ibadah diperbanyak dilipat gandakan. Tapi apabila pada bulan Rajab ada yang melakukan maksiat, dosane nggih tambah akeh tambah gede. Nauzubillah min dzalik. Nomor kali sekarang kita bicara Isra wal Mi'raj. Ngeten jamaah, ada beberapa poin penting tentang Isra Mi'raj. Kula niki lek cerita mulai awal sampai akhir niku kadose nguyahi segara. Panjenengan niki mirengaken cerita lan pidato ceramah Isra Mi'raj niki ben taun. Nggih napa nggih? Wis pokok lek mlebu sasi Rajab Isra Mi'raj kiyaine ustate ceramahe mesti kejadian Isra wal Mi'raj. Terus panjenengan luwih apal tinimbang kula. Nah sekarang saya mau memberikan beberapa poin-poinnya saja. Nopo ingkang penting sangat difahami tentang Isra wal Mi'raj. Nomor setunggal, Isra wal Mi'raj niku jamaah kejadian di luar kemampuan akal manusia. Nggih napa nggih? Bagaimana ceritanya? Dereng enten pesawat terbang, dereng enten kereta cepat wus Bandung Jakarta. Nah saya minggu lalu naik bus. Oh pamer sombong nih, tiketnya mahal 250.000. Itu hanya berapa kilometer? Itu kecepatan tertingginya yang sempat saya rekam. Nanti kalau ada yang penasaran saya tunjuki rekamannya. Gaya ya Ram. Itu kecepatan tertinggi 349 km per jam. 349 km per jam niku Pak, niku kecepatannya pesawat sebelum take off. Ngerti pora aja nih? Ngertos nggih? Wis dianggap ngerti ya wis ya. Jadi pesawat itu kalau mau apa ini namanya? Mau mabur. Itu kecepatannya seperti kecepatan 300 km lebih. Nah itu saya naik ke kereta bus. Di zaman Nabi ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, kereta model ngoten niku dereng enten. Nggih napa nggih? Dan di zaman itu mobil mewah belum ada. Mobil mewah itu mobil sport yang kecepatannya bisa menembus 300 km. Dereng enten. Tapi Kanjeng Nabi berangkat saking Mekah menuju Palestina, dari Palestina diangkat ke Sidratul Muntaha, balik ke Palestina, wangsul ten Mekah tidak memakan waktu 1 malam, bukan 1 hari 1 malam. Berangkat sak mantune maghrib, balik ten Mekah sak derenge matahari terbit. Masya Allah. Dados artosipun apa? Artosipun atau artonipun? Apa? Artosipun ya. Kalau artonipun? Oh ya, ini fulus ya. Apa artinya? Artinya ada ujian dari Allah untuk orang beriman kados kula lan panjenengan sedaya. Ujiannya bukan ujian akal tapi ujian keimanan. Nggih napa nggih? Contoh, kalau Isra Mi'raj ini subhanallah, yang di YouTube komennya apa? Suara jelas, gambar jelas, tapi bahasa yang tidak jelas. Gak ngerti bahasa Jawa. Ini susahnya YouTube ini. Gak ngerti bahasa Jawa. Ini kalau saya pakai bahasa Inggris tambah bingung ini. Lanjut. Sudah? Apa artinya? Ketika Isra wal Mi'raj itu terus dicerita nih, dijadikan panjenengan faham,
panjenengan dipeksa dengan keimanan panjenengan untuk meyakini kejadian adanya Isra wal Mi'raj, maka perkara ghaib yang lain panjenengan nggih kedah percaya. Contoh, nikmat dan azab kubur. Enten tiang niku mlebet kuburan, enten kuburan niku dados taman surga, tapi tiang lintune enten sing kuburane malah dados lembah atau lubang dari api neraka. Apa artinya? Ada nikmat dan azab di alam kubur. Saged ketinggal meripat napa mboten? Saged ketinggal kalian meripat napa mboten? Mboten. Saged dimirengaken kalian kopeng mboten? Nah, kopeng ini bahasa Jawa halusnya apa? Tarian, taningal, paningal, iki lho, talingan. Nah, talingan mboten saged dimirengaken kalian angel rame talingan mboten saged, dan bisa jadi tidak masuk di akal logikanya manusia yang tidak beriman. Wong enten tiang diazab ten jerone kubur, kuburane dibuka, lho rene apa-apa kok, kafane panggah, kuburane yo panggah, telisike se utuh, lho mosok diazab. Nah, itulah yang menjadikan kula lan panjenengan dengan keimanan kita diceritani Isra wal Mi'raj yang itu betul-betul terjadi di zaman Nabi, lan saksine kathah kalau Isra Mi'raj terbukti dengan orang-orang yang melihatnya di zaman itu, maka kula lan panjenengan diajak percaya pada perkara gaib yang lain, nikmat kubur dan azab kubur, kebangkitan setelah alam kubur, adanya hari pembalasan, sampai terakhir kula lan panjenengan diajak percaya dengan adanya surga dan neraka. Nah, tapi sayangi kata tiang-tiang niku dados pejabat lali akhirat. Enten apa kathah? Provokatif. Mbah, hati-hati loh mbah, enten undang-undang baru loh mbah. Nah, banyak pejabat sudah menjadi pejabat lali akhirat. Kathah napa enten? Lembahe langsung mendel mawon, langsung ketakutan. Banyak, wes gak usah wedi mbah, kathah. Nggih napa nggih? Lah saat niki lho Pak, kantor pajak itu digeledah oleh, wis gak ngrungokno berita blas wis iki wis. Kantor pajak pusat digeledah oleh KPK, dan KPK menyita beberapa berkas termasuk uang. Berarti enten korupsi napa mboten? Lah niku pejabat napa sanes? Wis lanjut aja daripada bahaya ini. Nah, sudah lanjut. Maka kejadian Isra Mi'raj niku jamaah, Mekah, Palestina, Baitul Maqdis niku lek kilometer itu sekitar 1200 kilometer lebih. Dados Gurah, Jakarta, balik sampai Pekalongan, itulah Mekah, Baitul Maqdis. Gurah, tembus Jakarta, saking Jakarta panjenengan balik ten Pekalongan itu 1200. Bali nggih sami 1200 malih, dados PP 1200 pindho pinten? Jangan korupsi loh ya. 1200 ping pindho 2600. Nah, dilongi mesti 2400 km. Zaman orang di zaman itu kendaraan tercepat mereka kuda. Sementara sak banter-bantere jaran Mekah Palestina itu ditempuh 1 bulan. Istirahat, gawe tendo, ngeramut jarane, yo gawe mangan, masak segala macam, berangkate tok saulan, mulai saulan. Kanjeng Nabi ndak sampai semalam, dan itu terbukti dengan Kanjeng Nabi bisa menceritakan apa yang terjadi di Baitul Maqdis. Masya Allah. Nah, terus enten cerita lucu. Sak mantune Kanjeng Nabi niku wangsul dugi ten Mekah.
Niku Kanjeng Nabi cerita, wong Mekah tak ceritani. Tadi malam saya jalan ke Baitul Maqdis. Saya ketemu di Baitul Maqdis tempat seperti ini. Saya ketemu rombongan pedagang, perniagaan, kafilah dagang dengan jumlah pasukan segini. Ketemu semua. Sampai pagi ini saya kembali tiba di Mekah sebelum matahari terbit. Orang Mekah bilang apa? Dabrus. Kalau orang besok ngomongnya pret. Lah kok Mekah Baitul Maqdis balik Mekah sampai sewengi. Terus sebagian di antara orang kafir Quraisy itu mengatakan apa? Kita ini menuduh Muhammad itu gila, gendeng, tapi randuwe bukti. Apa yang menjadikan Muhammad itu kita tuduh dengan tuduhan gila? Lah saiki Muhammad ngaku dhewe lek wonge asli gendeng. Lo mana mungkin Mekah Baitul Maqdis gak sampai sewengi, balik ke Mekah lagi gak sampai semalam. Terus orang kafir Quraisy bilang apa? Tiba nih ternyata Muhammad betul-betul gila. Sudah seneng wong kafir Quraisy, alah tenanan gendeng bak nih. Tidak lama setelah itu orang-orang kafir Quraisy tadi ketemu Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketemu Abu Bakar. Cerita nih, Abu Bakar, Rinio. Kilo koncomu teh rodok menceng. Lu enek apa? Baru saja temenmu itu cerita jalan ke Baitul Maqdis, Palestina, balik nang Mekah gak sampai sewengi wis teko. Napa jawabannya Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, in qala dzalika faqad sadaq. Sing ngomong sapa? Koncomu jenenge Muhammad. Wis ora usah bingung. Kata Sayyiduna Abu Bakar, kalau dia yang mengatakan pasti benar. Loh ini loh Pak, inilah namanya kekuatan iman. Orang Quraisy yang mendengarkan cerita dari Abu Bakar, kalau Muhammad yang ngomong gak mungkin keliru, jelas bener. Orang Quraisynya bilang apa? Walah, tak kira sing gendeng mung Muhammad tok. Lah jebule koncone katut gendeng. Lah ini ada orang cerita ndak masuk akal lah kok malah percaya. Nah ini kata orang kafir Quraisy apa? Ternyata yang gila bukan cuma Muhammad, tapi temennya Muhammad katut gila. Nah itu loh bedanya orang yang sekedar pakai akal dengan orang yang mengedepankan keyakinan berupa iman. Itu hikmah pertama dari kejadian Isra wal Mi'raj. Dados kula lan panjenengan sedaya diajak percaya dengan sesuatu yang gaib, yang beberapa perkara-perkara gaib itu tidak bisa dimasukkan ke dalam akal manusia, tapi namanya iman. Percaya mboten? Percaya mboten? Bu, percaya mboten syariat niku baik? Bu, syariat itu baik, panjenengan percaya mboten? Percaya. Agama Islam niku agama ingkang bener, panjenengan percaya mboten? Percaya. Orang kalau sabar pahalane gede, percaya mboten? Percaya. Semua hukum syariat itu baik, percaya mboten? Termasuk poligami. Pripun Pak? Aman mboten Pak? Aman. Nah, lo lah kok no? Saya ulang. Percaya agama Islam itu benar? Terus mulai bingung jawabnya, mulai bingung jawabnya. Bu, percaya agama Islam benar? Percaya. Percaya syariat itu baik? Percaya. Percaya hukum Islam itu hukumnya api-api, manfaat-manfaat? Percaya. Termasuk percaya Bu poligami itu baik? Ya memang kalau perkara yang satu ini rada ewet Pak. Ini pokoknya ibu-ibu dianggap penggembira aja. Sudah, itu poin pertama tentang Isra wal Mi'raj. Poin kedua,
Isra Mi'raj niku Bu, kejadiannya kapan? Di sejarah Nabi itu bersamaan dengan 1 tahun, yang tahun itu diberi nama di dalam sejarah Kanjeng Nabi Amu al-Huzni, Amul Huzn, tahun yang penuh dengan kesedihan. Kenapa tahunnya dibilang tahun yang penuh dengan kesedihan? Karena tahun yang sama tersebut Kanjeng Nabi ditinggal wafat 2 orang yang paling dicintai dan 2 orang yang menopang. Menopang niku napa? Ndukung, belani dakwahe Kanjeng Nabi. Nomor setunggal, Kanjeng Nabi kehilangan istri tercinta yang bernama Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Tidak lama setelah itu wafat paman tercintanya Kanjeng Nabi ingkang paring asma Abu Thalib. 2 orang ini orang tercintanya Nabi yang dengan keberadaan mereka dakwah Nabi itu lancar. Rawani wong kafir Quraisy niku ganggu Nabi mboten wantun. Karena melihat Sayyidah Khadijah dan melihat Abu Thalib. Disegani, gak wani dicekel. Tapi setelah Sayyidah Khadijah wafat, Siti Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, orang kafir Quraisy wani ganggu Kanjeng Nabi. Sehingga dakwahnya Kanjeng Nabi mulai terhambat, mulai tambah sedih. Maka di tengah-tengah kesedihan tadi Allah Ta'ala memberi kepada Nabi Muhammad yang namanya rekreasi. Apa? Rekreasi. Dijak melakunya apa? Diajak mabur dari Mekah ke Palestina, Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha balik Palestina, kemudian pulang ke Mekah. Nah, tapi panjenengan mirengaken ingkang serius. Niki penting. Ternyata rekreasi itu tidak lebih menyenangkan dibanding oleh-olehnya. Paham boten? Masya Allah. Bu, paham nggih? Pak, paham nggih? Jadi rekreasinya itu kalah nyenengke dibanding oleh-oleh yang dibawa pulang. Dados oleh-oleh yang dibawa Kanjeng Nabi wangsul dari Isra wal Mi'raj itu luweh nyenengke, luweh nggarai Kanjeng Nabi bingah dibanding perjalanannya. Nah, Isra Mi'raj berangkat ke Palestina, ngelihat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Salat Kanjeng Nabi ngimami para nabi dan rasul sebelumnya, dados imam. Setelah selesai Kanjeng Nabi naleni buruk. Lho niku Bu, dados buruk niku nggih ditaleni. Ada ini banyak saya lihat kalau pas jalan-jalan ke Ngelete, ke Kras, itu kan lewat sawah-sawah, lewat dalam. Banyak Pak Tani niku lek markir peda motor sakarepe dhewe ndek pinggir ratan gak dikunci stang. Enten mboten? Serapopo ora nek sing doyan sepeda elek, sepeda neyeng. Nah, itu malah ndak sesuai. Sing bener niku ikhtiar rumiyin, di stang, di rantai, busine dicepot, setire dicepot. Bingung maling ini ya. Nah, karena jangankan sepeda motor sing saged dicolong kalian menungso. Lho niku buruk niku lho. Napa cobi panjenengan pikir. Enten boten tiang ingkang saged nyuri buruk, nyolong buroke Kanjeng Nabi, saged boten? Ndak mungkin bisa. Yang ada itu curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Boten enten curanrok, pencurian kendaraan buruk, boten enten. Tapi ikhtiar Kanjeng Nabi buroke ditaleni. Itu menunjukkan apa?
pentingnya melakukan ikhtiar. Sudah sakniki nopo oleh-oleh Kanjeng Nabi saking Isra Mi'raj? Oleh-olehnya apa? Perintah salat. Dalam perintah salat niku insyaallah panjenengan sampun nate mireng hadise. Niki hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Awalnya jamaah salat itu dalam satu hari satu malam itu 50 kali. Nggih napa nggih? Pertamanya oleh Allah Kanjeng Nabi diperintah salat sehari semalam 50 kali. Turun Kanjeng Nabi seret. Ketemu kalian Nabi Musa. Terus Nabi Musa niku tanglet, Muhammad diperintah apa? Kalian Gusti Allah diken salat. Tuh, ping piro? 50. Napa jawabane Nabi Musa? Muhammad, umatmu iki wong besok ora mungkin kuat. Mosok sedina salat ping 50. Lah kerjane kapan, ngerokoke kapan nggih ya? Lah iki rokokan tok 5 menit 10 menit ya, ngopi, ngerokok, cangkruk, kopi pangku, enten mboten? Besok kopi pangku enten? Mboten usah guyang-guyu Pak, enten mboten? Mboten, nanti diadakan ya, biar seru. Wah ngawur, mari pengajian malah rusak ini. Sudah? Nabi Musa mengatakan, Muhammad minta keringanan kepada Allah, ra kuat umatmu itu. Berangkat Nabi Muhammad balik, Gusti Allah pripun lek dikasih keringanan, umat kula niki kadose males-males nih. Niki kadose napa kenyataan nih? Kenyataan apa kemungkinan? Akhirnya oleh Allah dikasih keringanan, turun kepada Nabi Musa, wes nyangen maneh ra kuat. Naik lagi ngenyang, turun lagi. Nabi Musa ngomong nyangen maneh ra kuat, naik lagi, turun lagi, sampai terakhir dari 50 menjadi 5. Turun Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, piro? Gangsal. 5 yake. Jaluk keringanan maneh. Wes sedina pindho ae. Isuk karo sore sedina pindho. Munggah. Napa jawabane Nabi Muhammad? Istahyaitu mir rabbi. Moh aku isin karo Gusti Allah. Wis awale 50 mudhun sampai kari 5 lah kok sing njaluk keringanan. Nah akhirnya sholat 5 waktu itu jamaah, sholatnya 5 pahalanya seperti 50. Allahumma amin. Nah maka dengan itu Nabi Muhammad mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis sholat. Penutup wis tidak terasa, masya Allah. Saya tidak terasa ya jamaah kerosok kabeh ini. Ini ada cerita lucu. Kalau cerita ini dados penutup nih. Enten ten Malang niku namine Masjid An-Nur Jagalan, Malang Kota. Masjid An-Nur Jagalan. Niku lek Ramadan masuk 10 hari terakhir niku terawih ping kalih. Terawih sak mantune Isya, terus terawih di tengah malam mulai jam 1 sampai jam 3 malam. Itu jamaah dikan milih. Ya wis milih mari terawih mari Isya yo kenek, milih terawih bengi yo kenek. Ada yang bahkan 2 kali, habis Isya terawih sampai witir, malam ikut terawih lagi tanpa witir. Nah sudah, namanya terawih 10 hari terakhir Ramadan jamaah. Niku sak mantune terawih pas sholat witir ten rokaat terakhir, rokaat ketiga witir, itu enten namanya doa kunut witir. Gimana Bang Boten? Doa kunut. Doanya seperti yang panjenengan biasa dengar ketika kunut subuh itu. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana. Terus dan ditambahi doa-doa yang lain seperti doa khatmil Quran panjang. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana. Oh panjang.
Nah, roto-roto imam sholat taraweh niku lek pas witir terus kunut niku kunute dawa. Bahkan kunut itu pernah tembus sampai 20 menit. Coba kamera. Jadi kunut itu ngeten Mbak, ngadeg tok tangannya diangkat 20 menit. Terus jamaah ini mulai sikile goyang-goyang ngeten. Ente sing donga niku tangane kantun setunggal. Sing sitok mudun sik istirahat. Mangke gentenan. Itu sampai sing amine niku aminnya Allahumma hdina fima amin. Niku pun iku ngelingne imam dawa ram kunut murah mari-mari sikilku wis kaku. Sudah sampai pada akhirnya apa yang terjadi? Oleh Ustadz Abdullah Hadrami diingatkan imam-imam itu. Lek kunut ojo dawa-dawa. Terus Ustadz Abdullah Hadrami mengatakan, memang orang itu ketika berdoa sampai nangis, itu terkadang imam itu saking nikmatnya gak sadar. Tapi ilingo imam, sampean gak sadar, makmummu sadar kabeh iki. Sikile ndredeg kabeh. Nah, maka setelah hari itu kunutnya paling lama 5 menit. Terus paling suwe, gak oleh lebih dari 5 menit. Nah sudah, maka sama seperti saya ini, saya ngomong gak kroso rek. Nah, panjenengan di jero ati apa? Sampean gak kroso. Sikilku gringgingen iki ket mangi iki. Nah, sudah penutup. Saya ceritakan sedikit mengenai pentingnya salat. Ngeten. Panjenengan ten ngriki lak tumut fikihe Imam Syafi'i. Nggih apa nggih? Termasuk fikih Imam Syafi'i niku salah satu nggih. Cirinya apa? Lek sholat subuh ndamel kunut. Niku pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya kuat napa boten? Nggih kiat. Lah wong niku ulama sekelas Imam Syafi'i. Sudah. Nah, tapi panjenengan perlu tahu. Di dalam fikih Syafi'i panjenengan mangke bika kitabnya Imam Syafi'i. Itu menghukumi orang yang meninggalkan sholat. Dan ngriki enten sing boten sholat. Enten apa kata? Nekat ibu-ibu kathah jare. Nah, ngeten. Menurut Imam Syafi'i, niki sanes kula lho nggih. Niki kula membacakan kepada panjenengan nopo pendapatnya Imam Syafi'i yang katanya kita ini ikut Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat dibagi menjadi 2. Nah, panjenengan melebet sing pundi niki? Loh, kok panjenengan melebet sing pundi? Berarti panjenengan betul sholat ya? Dibagi 2. Nomor 1, mboten sholat karena males. Tapi jerone ati ngerti sholat iki jane ya wajib, tapi awakku males kerja di sawah durung aduse ganti kelambine alah ruwet males ra usah sholat. Tapi dia mengakui sholat itu hukumnya wajib. Orang yang pertama ini kata Imam Syafi'i dihukumi fasik. Dihukumin apa Bu? Fasik. Yang kedua, meninggalkan sholat karena menganggap sholat itu tidak wajib. Sholat ngono ra wajib, sing wajib eling. Pokoknya sampean wis eling ra perlu. Nah, enten orang yang berpemahaman seperti itu. Ya ada saja. Oh, yang penting eling ini pokok wiritan la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Pokok eling ra usah salat ra apa-apa. Dia menganggap salat itu tidak wajib. Karena dia menganggap tidak ada kewajiban salat, kemudian dia meninggalkan salat. Orang yang kedua kata Imam Syafi'i hukumnya murtad. Napa hukumnya? Murtad. Murtad niku berarti kafir, boten malih dianggap agamane Islam. Nah, tapi jamaah, antara yang pertama yang meninggalkan karena males dihukumi fasik dan meninggalkan karena tidak menganggap sholat itu wajib dihukumi kafir, napa dawuhe Imam Syafi'i? Dua-duanya dihukum pancung.
Imam Syafi'i. Panjenengan tumput sinten? Ini kalau kita ikut Imam Syafi'i, ini warga besuk telas nih. Entek ini. Ini kalau ikut Imam Syafi'i habis. Kenapa? Karena yang meninggalkan karena malas dihukumi fasik, maupun meninggalkan karena mengingkari wajibnya sholat dihukumi kafir. Kata Imam Syafi'i, dua-duanya dihukum dengan pancung. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dengan itu jamaah, ayo bismillah. Kanjeng Nabi dawuh, al ahdu bainana wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Pemisah, pembeda yang membedakan panjenengan lan kula lan panjenengan sedaya dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang membedakan dawuhe Kanjeng Nabi napa? Salat. Niku yang membedakan orang Islam dengan orang kafir. Kalau sudah salatnya ditinggalkan, faqad kafaro, maka orang itu telah jatuh pada perbuatan kufur. Nah, maka saya ngomong sama teman-teman saya di mana-mana sing nom-nom itu, sing senengane cangkruan, senengane ngopi, kadang-kadang yo sik nakal. Saya bilang sama mereka apa? Ndang tobat. Tapi sak nakal-nakale sampean ojo sampai wani ninggal sholat. Karena orang Islam ini Pak, sak gede-gedene dosa sing tahu dilakoni, sing penting wongi sholat, dia ndak keluar dari Islam. Tapi lek sholatnya sampun ditinggal, maka dia khawatir terjatuh pada hukum kafir. Nah, maka dengan itu ada, saya akui, tiang niku wis pun kadung kasep, wis ketok sak dawane umur ra tau salat. Lek kate salat nang musola diwasne kancane isin, apalagi kalau teman-teman di musola rodok piye. Ini ketemu orang nang musola langsung lambe nih dengaren. Lu wong nang musola didengaren. Ini malah males, akhirnya porek gak nang sholat mana. Ketika ada temen baru melebet masjid, niku diseneng nih Pak. Masya Allah Mas, kata mati dah. Lu tambah nemen ini ya. Nah, maka kalau ada orang baru disemangati. Tapi kalau panjenengan tetap kisin, malu berangkat ke masjid, minimal tetap sholat walaupun di rumah. Ngoten nggih? Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Ini yang dapat saya sampaikan. Pas sudah 7 menit dari apa yang telah kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Dr. Vimana, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Falyatafaddal. Matur nuwun sangat Ustaz. Ngapunten, nanti pertanyaannya 6 Ustaz. Bukan 1 2 ya. 6. Bapak Ibu sekalian, nuwun sewu, di malam ini kami menyediakan 6 door prize nggih untuk Bapak Ibu yang beruntung nggih. Mudah-mudahan nanti jenengan yang beruntung ya, bisa angkat tangan ya nanti ya untuk mengajukan pertanyaan ya. Persyaratannya nanti antar penanya itu tidak boleh dalam satu rumah, artinya nanti biar merata door prize-nya nggih. Pertanyaannya singkat mawon, nanti non sewu karena udah malam, mungkin juga dari Ustadz juga singkat-singkat mawon nggih. Oke, saya mulai ya, Mas Tak coba perhatikan anunya ya. Non sewu nggih. Kita mulai ya, angkat tangan nggih. Monggo. Monggo, Pak. Ya. Pak Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 pertanyaan. Pertama, dengan adanya surat Al-Qur'an itu kita mengetahui bahwa sholat itu betul-betul kewajiban kita sehari semalam. Itu adalah 17 rakaat.
tapi yang jadi pemikiran kita waktu hari Jumat itu kan kalau kita hitung tidak ada 17 rakaat. Itu solusinya di mana? Apakah ada hadis dalil yang mendukung? Yang kedua masalah sholat qobliyah, mungkin di sholat wajib juga ada sholat wajib yang tidak memakai qobliyah, dan waktu sholat Jumat juga ada yang mengatakan tidak ada qobliyah. Demikian pertanyaan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung ya Ustaz. Iya, satu dulu biar saya tidak lupa. Matur suwun, pertanyaannya Masya Allah, ini berbobot sekali. Yang pertama mengenai pentingnya sholat dari kisah Isra wal Mi'raj yang sampai kemudian dalam satu hari satu malam itu kalau dikumpulkan jumlahnya 17 rakaat, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tapi kemudian kalau hari Jumat itu tidak sampai 17, karena zuhur yang awalnya 4 itu diganti menjadi 2. Yang pertama disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, 2 rakaat yang dikurangi 4 jadi 2 itu tergantikan dengan khutbah Jumat. Jadi diganti dengan khutbah Jumat, sehingga sebagian ulama mengatakan 2 yang dikurangi dari zuhur 4 menjadi 2 rakaat Jumat itu lorone diijoli khutbah. Jawaban yang kedua, ini merupakan syariat yang sifatnya tauqifiyah. Terus ibadah itu ada yang namanya tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya apa? Tauqif itu artinya mandek. Mandek itu apa? Yo mandek seperti apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Panjenengan kula sukani contoh. Contohnya ngeten. Artosipun nopo ingkang diajaraken Kanjeng Nabi nggih niku ingkang kula lan panjenengan amalaken. Terlepas kula lan panjenengan semerep hikmahe nopo atau bahkan kita belum tahu hikmahnya. Contoh begini, suatu hari Ibunda Aisyah itu ditanya seorang perempuan, yang perempuan ini sampai oleh tidak bisa pendek ini tahu nih. Oleh Ibunda Aisyah sampai perempuan itu dituduh haruri. Haruri itu apa? Orang-orang Khawarij dari suatu daerah di pojok kota Medina namanya Haruriyah. Pertanyaannya perempuan itu apa? Kok sampai sama Ibunda Aisyah dicurigai orang Khawarij? Khawarij itu kelompok sesat. Pertanyaannya begini, wahai Ibunda Aisyah, saya mau tanya, ya, kenapa perempuan kalau haid dan nifas sholatnya tidak diqadha, gak digenti, padahal mereka tidak sholat ketika haid dan nifas, tapi kalau puasa kok dikongkon genti? Kenapa sholat gak digenti, poso dikon ganti? Kenapa sholatnya tidak diqadha sementara puasa harus diganti qadha di lain hari? Ibunda Aisyah mengatakan apa? Hakadza umirna. Loh, karena memang perintahnya begitu. Dikon genti poso, ora dikengken genti sholat. Memang begitu perintahnya, kata Ibunda Aisyah. Lah apa dipikir kejeron? Langsung Ibunda Aisyah tanya, anti haruriyatun? Apakah kamu ini perempuan haruriyah? Orang-orang Khawarij yang senengannya mendebat syariah. Nah, tapi pertanyaan semacam itu boleh, bukan dilarang. Maka dengan pertanyaan seperti itu, jawaban ulama yang pertama, 2 rakaat yang dikurangi tergantikan dengan khutbah. Maka orang yang tidak sholat Jumat, sholatnya di rumah karena gak ngerungokni khutbah, sholatnya walaupun hari Jumat bukan 2 tetap 4. Seperti siapa? Perempuan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan kedua mengenai apa tadi? Sholat qobliyah. Sholat qobliyah dan ba'diyah. Begini, termasuk qobliyah Jumat. Ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu artinya
rawatib itu yang mengiringi sholat wajib. Dia bisa menjadi penambal sholat wajib yang kurang sempurna, ditambal dengan sholat sunnah rawatib. Nah, rawatib itu ada yang namanya qobliyah sebelum sholat wajib, ada yang namanya ba'diyah setelah sholat wajib. Nah, sholat sunnah rawatib itu dibagi dua dalam fikih. Ada yang sunnah, ada yang sunnah muakkadah, sangat ditekankan, ojo sampai ditinggal. Ada yang tidak termasuk rawatib tapi boleh. Contoh, tidak termasuk rawatib tapi boleh sebelum asar. Sebelum asar itu boten enten qobliyah, tapi panjenengan sholat 2 rakaat sebelum asar boleh, bahkan 4 rakaat sebelum asar boleh, tapi tidak termasuk rawatib, walaupun hukumnya boleh. Tapi setelah asar haram sholat sunnah. Contoh yang lain, sebelum maghrib dan sebelum isya itu tidak ada sholat sunnah rawatib, tapi melakukan sholat sunnah sebelum maghrib dan sebelum isya ada dalilnya. Nabi Muhammad mengatakan liman sya'a, untuk yang mau, tapi tidak ditekankan di dalam sholat sunnah rawatib. Nah, maka sholat sunnah rawatib dibagi dua. Ada yang masuk dalam rawatib yang sangat dianjurkan, ada yang tidak masuk tapi boleh. Nah, sekarang yang rawatib kita hitung jumlahnya 12. Jumlahnya berapa? 12. Ini yang rawatib, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Orang yang sholat sunnah 12 rakaat rawatib, maka setiap hari dijamin untuknya 1 istana di surga. Tapi rolas jangkep. Kita hitung, sebelum subuh 2. Ini yang sangat dianjurkan, tidak pernah ditinggal Nabi walaupun sedang safar, tetap dilakoni, karena pahalanya lebih baik dibanding dunia beserta seluruh isinya. Kemudian sebelum zuhur 4, berarti berapa? 2 tambah 4 6. Setelah zuhur 2, 6 tambah 2 8. Kemudian sebelum dan setelah asar tidak ada, sebelum maghrib dan sebelum isya tidak ada, tapi setelah maghrib 2, setelah isya 2. Sekarang 8 tambah 4 berapa? Nah, itu yang masuk rawatib. Yang tidak masuk rawatib boleh setelah zuhur, tadinya rawatibnya 2 jadi 4 boleh. Sebelum asar tidak ada sholat sunnah rawatib, panjenengan 2 boleh, 4 boleh. Bahkan kalau 4, dalilnya dalam kitab Bulughul Maram dikatakan rahimallahu man shalla arba'an qabla al-asri. Allah merahmati Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Faham gak? Nah, sekarang sebelum Jumat ini, dawa ini sebelum Jumat ini. Sebelum Jumat itu jamaah, ada pendapat yang mengatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah. Kenapa begitu? Kenapa kok sampai ada orang mengatakan Jumatan raenek qobliyah? Padahal kalau zuhur jumlahnya qobliyahnya berapa? 4. Kenapa pas Jumat kok sholat wis 4 dadi mek loro, qobliyahnya diilangi pisan? Karena mereka berhujjah, mereka berdalil Kanjeng Nabi dari rumah masuk masjid untuk sholat Jumat itu tidak pakai sunnah, langsung naik ke atas mimbar. Paham gak? Panjenengan buka hadisnya. Jadi dados Kanjeng Nabi lek Jumatan niku saking griyane medal niku mboten tahiyatul masjid, mboten qobliyah Jumat. Niku Kanjeng Nabi langsung naik ke atas mimbar setelah Kanjeng Nabi keluar dari rumah masuk ke dalam masjid. Nah, maka dalil ini digunakan oleh orang yang mengatakan Jumatan tidak ada qobliyah. Nah, tapi
Tapi untuk masjid yang adzannya 2 kali biasanya disiasati. Nah ini fikih Pak, fikih itu luas. Gak iso fikih itu atos-atosan, ini keliru. Ndak, fikih itu memahami pendapat. Untuk masjid yang adzannya 2 kali, biasanya setelah adzan pertama, apa yang dilakukan jamaah? Setelah adzan pertama, panjenengan pripun? Ibu-ibu gak ngerti ora tau Jumatan no. Panjenengan Jumatan mboten Bu? Males serem. Bukan karena males ya, memang gak wajib untuk perempuan. Sudah rata-rata jamaah langsung berdiri karena dianggap wis adzan. Kalau dianggap wis adzan berarti masuk waktu zuhur, sampun manjing. Kalau sampun manjing panjenengan salat saderenge fardu namine salat sunnah. Itu yang difahami dianggap qobliyah Jumat. Tapi kan tidak dilakukan setelah adzan kedua kan? Karena setelah adzan kedua itu khotib langsung berkhutbah, sementara mendengarkan khutbah itu penting. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan mendengarkan khutbah itu tidak mendengarkan khutbah guyon itu menjadikan pahala Jumatane batal. Wallahu taala a'lam bissawab. Siap, hadiahnya yang paling besar ini. Ada pertanyaannya mau mantep medeni. Matur suwun nggih, mugi-mugi saged jawab pertanyaan ini kuat. Mohon maaf ini karena sudah cukup malam, nanti diubah Ustaz. Iya. Ustaz yang bertanya, siap, yang menjawab ya. Wes gitu aja ya. Kinun sewu, pertanyaan dulu apa angkat tangan dulu Ustaz? Atau saya langsung tunjuk aja. Saya lihat kelihatannya serius karena saya mau ke malam ini mau langsung ke Babat. Ya, ketuban besok subuh di Babat, jam 8 di Babat, jam 1 Gresik, ba'dal isya Gresik, besoknya Trenggalek. Panjenengan doakan saya sehat nggih. Amin. Langsung aja tak pilih. Panjenengan Mbah yang tadi bilang pejabat yang lupa akhirat kathah. Niki saderenge enten masalah kalian polisi kula sukani hadiah rumin. Monggo Pak, yang pakai batik gold itu ya, cukup kuning. Monggo Mbah, rezekine panjenengan niki Mbah, alhamdulillah. Ada berapa lagi? Ada kurang 4 Ustaz. Ada 4 lagi? Ya. 4. Saya pilih yang kelihatan semangat. Bu, jilbab kuning nggih panjenengan. Nah sing noleh niku nggih. Nah singnya keliru niku nggih. Nggih panjenengan. Panjenengan ket wau semawang ate takon. Pripun? Angsal mboten. Poligami tidak. Semangat itu Masya Allah. Dapat Satu yang laki-laki Ustaz. Nggih, sekarang laki-laki. Satu lagi. Saya cari yang sepuh-sepuh aja. Mbah yang pertama ketemu saya tanya, "Mbah, rokoke pundi?" Pun mantun mandek. Yang mana? Mbah mana tadi? Yang saya datang pertama tadi pakai batik. Bapak. Batik cemeng. Mbah, pun di sing wau kula tangkleti Mbah, rokokan mboten? Sebelah Pak No. Bahyat. Sebelah Pak No, sebelahnya Pak No. Kirinya Pak No. Yang saya pulang sholat isya tadi ya? Iya. Ya, sudah. Sisa 2. Yang perempuan Ustaz. Yang perempuan. Ibu-ibu yang ikut pengajian saya baru pertama kali ini, ayo angkat tangan. Wakai gak sido wis banyak ya. Nggih, jilbab merah senden pintu, monggo Bu. Nggih, jenengan jilbab merah senden pintu. Lho kok panjenengan nembe sakniki mirengaken kula Bu. Masya Allah. Lah panjenengan ten pundi mawon Bu? Sudah, sisa 1 terakhir. Ya apa enak menggodok panjenengan mondok sisa 1 ini. Sisa 1 dari Malang. Ya sudahlah, bismillah, monggo dari Malang ya. Ini namanya sukuisme ini, podo-podo Malangi ini. Masya Allah. Monggo sudah, alhamdulillah rezeki. Baik jamaah sekalian, kita tutup dengan berdoa bersama nggih. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan barokah, manfaat, sehat wal afiat, istiqomah. Mangke insyaallah setelah panjang umur sedaya kalian Gusti Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa seluruh kaum muslimin baik yang laki-laki maupun yang perempuan ya Allah, dan ampunilah kami ya Allah yang masih hidup ini, dan ampuni pula mereka di antara kaum muslimin yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan sayangi serta kasihi kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami kecil dahulu ya Allah. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan anak turun yang menyejukkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah anak turun kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahilah kami pada bulan Sya'ban, dan jadikan kami sampai pada bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qablal maut. Ya Allah, anugerahkan kepada kami taubatan nasuha sebelum kami wafat ya Allah, dan terimalah taubat dari kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, wa fil akhirati hasanah, dan berikan untuk kami kebaikan di akhirat kelak ya Allah. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Semoga ilmu yang kita sampaikan menjadi ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.